غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selamat berjumpa kembali dalam kajian kita Syarhu Kitabi Riyadhus Shalihin. Penjelasan tentang kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis yang terkandung di dalamnya. Kita akan membahas hadis nomor 12, masih bab pertama, babul ikhlas, bab ikhlas, wa ihdharin niyyah fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al bariza wal khafiyah. Dan bagaimana kita menghadirkan niat yang tulus, yang ikhlas dalam semua perbuatan, ucapan, kondisi dan situasi yang tampak maupun yang tersembunyi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah kunyah. Kunyah buat siapa? Abdullah bin Umar, putra dari Umar ibn al-Khattab. Ya, biasa kadang-kadang disebut dalam hadis atau periwayatan hadis dengan istilah Ibnu Umar saja. Ya, namanya adalah Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Jadi Rasulullah ingin mengisahkan ya peristiwa yang terjadi pada umat sebelumnya. Kata dia, suatu kali 3 orang sedang pergi di qablakum, di kalangan umat sebelum kalian. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Ya, sampai di tengah perjalanan mereka bernaung ya di dalam gua dan bermalam di sana. Ya, jadi mereka mungkin di tengah perjalanan kemalaman, kemudian ada gua, lalu mereka masuk. Ya, fanhadarat sokhratun minal jabal. Ya, rupanya setelah mereka masuk di dalamnya, tiba-tiba sebongkah batu besar jatuh ya minal jabal, dari atas gunung bukit, fasaddat alaihimul ghar, maka menutup goa tempat mereka berada. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhis sakhrah, sungguhnya tidak dapat menyelamatkan kalian dari batu ini yang menutup goa tersebut, illa antadallaha bisalihi a'malikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kalian. Qala rajulun minhum, maka ada seseorang dari mereka yang berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, dulu saya punya 2 orang tua yang sudah renta, syaikhani kabiran. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku ya sudah komitmen untuk tidak memberikan minum di sore hari. Aghbiq dari kata ghobuk. Ghobuk itu minuman sore. Kalau minuman pagi namanya sobuh. Ya. Aku sudah komitmen untuk tidak memberikan minum di sore hari qoblahuma, sebelum mereka berdua, ahlan wala malan, keluargaku atau hartaku. Harta di sini maksudnya hewan ternak. Jadi dia sudah komitmen sebelum kedua orang tuanya minum susu, maksudnya di sini ya, minum susu. Ya, mungkin dia perah dulu susunya lalu dia berikan kepada kedua orang tuanya. Sebelum kedua orang tuanya minum, yang lain belum saya kasih minum. Ya, itu komitmen dia sebagai wujud apa? Penghormatan, bakti kepada kedua orang tuanya. Fana abi tolabus syajari yauman. Maka suatu kali saya ini mencari pohon, ya pohon ini mungkin dedaunan ya untuk pakan ternaknya, ya, sampai jauh. Ya. Falam arih alaihima hatta nama, dan saya tidak pulang ya menjumpai mereka, saya belum pulang
sampai mereka ketiduran. Artinya ketika dia pulang, kedua orang tuanya sudah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, maka aku mulai perah untuk keduanya minuman sorenya tadi. Ya. Fawajadtuhuma naimain. Ya, dan ternyata aku dapati keduanya sudah tidur. Dia udah perahkan itu susunya. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Dan aku tidak mau ya membangunkan keduanya, sungkan ya. Orang tuanya sudah tidur nyenyak, dia nggak enak membangunin. Tapi juga dia nggak mau wa an aghbiqa qablahuma ahlan wa aw malan. Aku juga nggak mau memberikan minum sebelum mereka minum, baik keluargaku atau ternakku. Ya. Karena dia udah punya komitmen sejak awal seperti itu. Falabistu wal qadahu ala yadi. Maka aku tunggu ya, sementara mangkok atau gelas yang berisi air susu tadi itu untuk diminum kedua orang tuanya, dia pegang terus ala yadi di tanganku. Antadhiru istiqadhahuma hatta bariqal fajar. Aku tunggu sampai mereka duanya bangun hatta bariqal fajar, sampai fajar terbit ya, sampai terbit fajar. Wasibiyatu yatadhaghawna inda qadamayya. Sementara anak-anak sudah nangis-nangis ya di kaki saya ya untuk minta minum. Fastaiqadha, maka keduanya minum. Ya, keduanya bangun orang tua. Fasyariba ghabuqahuma, lalu keduanya minum minuman sorenya tadi yang disiapkan anaknya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Maka kemudian setelah dia jelaskan dan kisahkan kejadian tersebut, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika apa yang aku lakukan adalah untuk mendapatkan keridhaanmu, fafarrij anna ma nahnu fihi. Maka lepaskan kami, selamatkan kami dari apa yang kami alami ini, min hadhihi sakhrah, dari batu yang menutup goa itu. Fanfarajat syai'an, batu itu bergeser. La yastati'unal khuruja minhu, akan tapi bergesernya sedikit ya, syai'an, sedikit saja. Mereka belum bisa keluar dari goa tersebut. Qala al-akhar, lalu yang kedua juga berdoa, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, dulu saya ada seorang anak paman. Ya, kalau anak paman sekarang itu sepupu ya. Kanat ahabban nasi ilayya. Ini anak ya, wanita ya, anak perempuan paman, sepupu perempuan, dan saya sangat mencintainya. Ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat disebutkan, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku mencintainya sebagaimana umumnya laki-laki mencintai wanita. Fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Ya. Aku sudah mengajaknya untuk berbuat zina tapi dia tidak mau. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai suatu kali dia mengalami sanatun minas, jadi terjadi musim pacaklik yang berkepanjangan. Ya mungkin orang-orang pada butuh bantuan. Fajaatni, termasuk dia wanita tadi ini yang sangat dicintai Ibnu Am ya, anak paman, datang kepadaku. Ya rupanya pengen minta bantuan, pinjamankah atau apa gitu ya, karena kondisi sangat sulit. Fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin. Aku berikan dia 120 dinar. 120 dinar itu banyak ya, sebab dinar itu emas. 1 dinar 4,25 gram emas. Ya, berarti ratusan gram diberikan. Cuma ketika diberikan tersebut, ala antukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Ya, tapi syaratnya dia mau diajak berbuat zina. Ya, entah bagaimana, kemarin dia tidak mau, menolak, sekarang mau, bisa jadi terdesak karena dia butuh bantuan. Hatta idza qadartu 'alaiha, ya, maka diriwayatkan di sini sehingga ketika aku sudah ya mampu melakukan hal tersebut kepadanya, ya mungkin sudah diajak masuk kamar, dikunci dan seterusnya, mereka sudah sepakat ketemu. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, sampai ketika aku sudah
duduk di atas kedua kakinya. Ya, ini bahasa kiasan ya. Maksudnya adalah ya sudah tinggal melakukan perzinahan tersebut, qalat ittaqillaha. Maka wanita tadi mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqi. Jangan rusak atau jangan masukkan pakai cincin kecuali yang berhak. Ya, itu juga kiasan juga ya. Tidak boleh kamu melakukan seperti ini ya, merusak kegadisan seseorang, ya, merusak kehormatan seorang kecuali dengan cara yang hak ya, maksudnya dengan pernikahan ya, dengan jalan yang benar. Nah, ketika disampaikan hal itu oleh wanita tersebut, maka dia ini yang berdoa tadi mengatakan fan soroftu anha, maka aku tinggalkan dia, wanita tadi. Wahia ahabbun nasi ilayya, padahal wanita itu adalah orang yang sangat aku cintai ya. Padahal juga segala sesuatu sudah kondusif, tinggal dia lakukan apa yang dia inginkan. Tapi ketika diingatkan, bertakwalah kepada Allah, jangan lakukan perbuatan zina, jangan langgar kehormatan seorang wanita, ya, maka aku tinggalkan dia. Padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Wa taraktu dzahaba alladzi a'taituha, bahkan aku tinggalkan juga emas yang sudah aku berikan kepadanya. Dia enggak minta lagi, dia enggak tagih lagi, sudah dia berikan saja. Ya, tidak perlu ada janji atau imbalan sebagaimana yang dia inginkan. Allahumma, maka dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, jika aku lakukan semua itu tak lain untuk mengharap ridhamu, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka lepaskan kami dari apa yang sedang kami alami. Fan farajatis sakhrah, maka kemudian batu sedikit bergeser. Ghairu annahum la yastati'unal khuruja minha, cuma masih dalam kondisi mereka belum bisa keluar dari goa tersebut karena bergesernya meskipun sudah bertambah tapi masih sedikit. Wa qala tsalits, kemudian yang ketiga berkata, Allahumma stajartu ujara'a, ya Allah, aku telah menyewa para pegawai ya, aku mempekerjakan para pegawai. Wa a'taituhum ajrahum, dan aku biasanya berikan mereka gajinya, upahnya. Ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi wa dhahab, cuma ada satu orang pegawai ya, dia tinggalkan haknya, gajinya itu, dan dia pergi. Entah dia pergi kemana, tidak ada info, tidak ada izin dan seterusnya. Padahal dia sudah berhak untuk mendapatkan upah tersebut. Nah, karena itu adalah uang dan hak dia, majikan ini ya, pemilik usaha ini tidak lantas ya, sebagaimana kadang kalau sekarang sebagian orang ya begitu saja diambil hak orang, digunakan, dimakan dan seterusnya. Dia tidak. Ya, orang yang ketiga ini tidak. Maka dikatakan fathammartu ajrahu. Bahkan ya dia investasikan, dia guna usahakan uang tersebut, gajinya tadi, hatta kathurat minhul amwal, sampai akhirnya banyak hartanya. Ya, amwal di sini yang dimaksud nanti adalah binatang ternak. Rupanya uang itu dia belikan ya seekor atau beberapa ekor hewan ternak. Ya, lalu dia kembangkan sampai berjumlah berlipat-lipat, banyak sekali. Ya, faja'ani ba'dahin. Ya, entah mungkin sekian tahunkah, sekian puluh tahunkah. Ya, faja'ani ba'dahin. Setelah selang berapa lama datanglah orang tadi. Orang tadi datang. Ya, pegawai yang tadi pergi tanpa pesan, ya, tidak mengambil gajinya. Faqala ya Abdullah, wahai Abdullah, addi ilayya ajri, berikan upah saya. Bayangkan, ya, pergi tanpa pesan, tiba-tiba datang nagih upahnya. Mungkin kalau kita sudah marah, ya, atau mungkin kita hardik, kita usir, kamu ini enggak benar, pergi begitu saja tanpa pesan, tanpa apa. Sekarang tiba-tiba datang minta upah. Tapi tidak dengan orang ini. Fakultu. Maka dia mengatakan, aku mengatakan, kullu ma taro min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiqi. Yang kamu lihat itu di depan, itulah upahmu. Onta, sapi, kambing, termasuk budak-budaknya.
Itu upah kamu. Maksudnya apa? Upah yang telah dia usahakan tadi rupanya berkembang biak hingga menjadi hewan ternak yang banyak, kemudian termasuk juga ada budak yang merawat segala macam, itu semua milik orang tadi, pegawai yang pergi tadi. Faqala ya Abdallah la tastahzi bi. Ya. Awalnya orang itu, pegawai itu sangat tidak percaya, nggak kebayang, ya hewan-hewan yang sangat banyak itu dianggap miliknya, dianggap sebagai upahnya. Ya, sampai dia bilang, ya Abdallah la tastahzi bi, jangan hina saya. Maksudnya kalau bahasa kita jangan bercanda, jangan main-main. Ya, masa upahnya segitu banyak padahal yang setahu dia yang dia tinggalkan upahnya hanya sekian saja. Fakultu, maka aku katakan, ya, yang pemilik usaha tadi, ya orang ketiga ini, la astahzi'u bika. Aku enggak bercanda, aku enggak meremehkanmu, enggak menghinamu. Aku enggak bercanda. Fa'akhadhahu kullahu, rupanya mungkin setelah beberapa lama kemudian pegawai tadi baru sadar, baru nerima bahwa itu semua adalah miliknya. Apa yang terjadi? Fa'akhadhahu kullahu, dia ambil semuanya itu. Ya, ontaknya, sapinya, kambingnya, termasuk budak-budaknya. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Ya, digiring semua itu dan tidak disisakan sedikit pun. Ya, barangkali dia bilang sepertiganya ambillah buat Bapak, saya berterima kasih, diusahakan uang saya jadi bertambah segini. Tidak, semuanya diambil. Ya, ini gambaran ya bagaimana pegawai tersebut sikapnya. Tapi betapa sabarnya orang yang ketiga ini. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika aku lakukan semua itu untuk mendapatkan ridha-Mu, maka selamatkan kami dari apa yang kami alami. Maka fanfarajatis sokhrah. Ya, bergeserlah batu itu, fakharaju yamshun. Akhirnya setelah yang ketiga ini mereka semua bisa keluar dan melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian, hadis ini hadis yang sangat menarik sekali, sebuah kisah yang mengandung pelajaran yang sangat besar ya, dan sering dikutip karena memang mengandung pelajaran yang tinggi. Hadis ini dikenal sebagai hadisul ghar. Jadi ada istilah yang kemudian akan menandakan tentang satu hadis yang biasanya memang memiliki pelajaran dan faedah tersendiri. Jadi hadis ini disebut hadisul ghar, hadis tentang goa. Jadi kalau orang dibilang, kalau para santri biasanya kalau dibilang hadisul ghar, maksudnya hadis ini. Ya, maksudnya adalah hadis ini. Ya, agar mudah ya, tidak perlu mengutip hadis dari awal sampai akhir. Ya, itu tak lain karena memang hadis ini mengandung makna yang dalam, makna yang bagus sebagai bekal dan pelajaran dalam Islam. Kemudian hadis ini merupakan landasan disyariatkannya tawassul dengan amal soleh, khususnya dalam kondisi yang berat. Ya, jadi ini namanya apa yang disampaikan tadi, doa-doa yang disampaikan tadi, setiap mereka menyebutkan amal solehnya, lalu di akhirnya mereka mengatakan, ya Allah, kalau apa yang aku lakukan itu semua adalah karenamu, ikhlas karenamu, maka selamatkan kami dari apa yang kami alami. Ya, jadi tawassul dengan amal soleh maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah apa yang kita minta, namun kita sertakan dan kita sebutkan amal yang telah kita lakukan sebagai penguat, sebagai perantara atau wasilah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang orang sedang mengalami musibah, bencana dan semacamnya. Ini satu hal yang sangat bagus ya, dan dibenarkan dalam syariat. Kita bertawasul dalam doa kita dengan amal soleh. Kemudian hadis ini juga tentu sebagaimana bab ya, hadis ini dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Babul Ikhlas, tentu saja menunjukkan tentang keutamaan ikhlas dalam beramal. Sebab masing-masing mereka tadi mengatakan, seandainya apa yang aku lakukan ini adalah ikhlas karenamu, mengharap ridhomu, maka selamatkan kami. Menunjukkan bahwa amal tidak hanya cukup sekedar beramal, tapi harus diiringi dengan keikhlasan. Ya, dengan motivasi yang benar,
semata untuk mendapatkan ridho Allah. Ya. Menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah ikhlas, makanya Allah berikan kemuliaan, karomah, ya, peristiwa yang fantastis. Kemudian hadis ini juga berbicara tentang keutamaan bakti terhadap orang tua. Ya, bagaimana sang anak tadi begitu rupa baktinya sama orang tua sampai dia punya komitmen dan tidak dia langgar. Ya tentu saja ini bukan berarti secara praktis harus begitu. Ya, anak harus menyediakan orang tua dahulu sebelum buat anak-anaknya. Ya, itu bisa jadi memang komitmen dia secara khusus. Tapi yang paling penting pelajarnya di sini adalah bagaimana seorang anak ya betul-betul berbakti kepada orang tuanya, khususnya ketika orang tuanya sudah sangat renta, tidak bisa berdaya melakukan apa-apa bahkan untuk keperluannya sendiri. Maka seorang anak di situ dituntut baktinya, dituntut ketaatannya dan kepatuhannya, memberikan khidmah dan pelayanan kepada kedua orang tuanya. Kemudian keutamaan meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Ya, kita lihat bagaimana pemuda tadi yang tinggal selangkah lagi berbuat maksiat. Namun ketika diingatkan ittaqillah, dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Ini juga merupakan ibadah yang besar. Jadi ibadah yang besar itu bukan cuma melakukan amal kebaikan. Termasuk ibadah yang besar adalah kita tinggalkan kemaksiatan dan kemunkaran. Padahal kita mampu melakukannya. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Itu masuk dalam babul khauf, ya, yang sesungguhnya merupakan fadilah yang sangat besar. Kemudian dari hadis ini kita juga bisa menangkap satu pelajaran bahwa kemiskinan dan cinta dapat menjadi sebab kemaksiatan. Lihat, bayangkan pemuda tadi saking cintanya sama sepupunya, sepupunya, lalu dia berniat melakukan zina. Maka cinta ini memang fitrah, cuma kalau tidak dibingkai dan dibimbing menurut ajaran syariat, dia jadi sebab atau menjadi pintu kemaksiatan. Begitu juga kemiskinan. Kemiskinan, ya, meskipun tentu tidak semua orang miskin lantas maksiat, tapi sebagian orang kemiskinan itu membuat dia bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan. Wanita tadi asalnya menolak untuk berbuat zina, namun suatu kali dia terdesak butuh uang, lalu ada yang memberikan uang dengan syarat berzina, akhirnya dia terima. Awalnya meskipun memang akhirnya keimanannya kembali, lalu dia ingatkan kepada pemuda tadi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah perkara ini harus kita sikapi baik, ya, kemiskinan kita upayakan bagaimana agar kita punya penghasilan yang baik, atau kita melihat jika ada orang yang miskin maka hendaknya kita bantu, kita cukupi dan seterusnya, sebab kemiskinan bisa menjadi sebab kemaksiatan. Kemudian keutamaan menjaga kehormatan dan menasihati. Di sini bagaimana sikap seorang wanita tadi, walaupun dia awalnya menerima dan dia sangat butuh dan dia menerima kebaikan orang, tapi menjaga kehormatan lebih utama. Ya, sekarang betapa banyak orang demi uang, demi apa, dia korbankan kehormatannya. Dia gadaikan kehormatannya. Itu tentu contoh yang tidak baik. Wanita tadi memberikan contoh pada kita bahwa boleh jadi kita terdesak, tapi jangan sampai kita menggadaikan kehormatan. Jangan menjadi sebab kemaksiatan dan kemunkaran kita. Dan kemudian dalam hadis ini juga ada pelajaran tentang pentingnya menasehati. Ya, pentingnya menasehati, ya, dalam kondisi yang terdesak begitu kemudian dia menasehati, ternyata Allah bukakan hati seorang, atas nasihatnya orang tersebut meninggalkan kemaksiatan, ya. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran tentang keutamaan amanah terhadap harta orang lain. Ini penting sekali, ya. Kalau tadi tuan tadi misalnya uang tersebut dia pakai dengan alasan pegawainya pergi di waktu yang telah ditentukan, mungkin dia masih punya alasan. Masih ada pembenaran, toh dia pergi tanpa izin pula. Tapi tidak demikian halnya orang yang punya amanah, punya kejujuran. Betapa penting dalam hal ini sikap jujur, sikap amanah, khususnya dalam dunia usaha. Dalam dunia usaha yang menjadi hak orang lain, tidak boleh sedikit pun kita sentuh, kita ambil. Ya, walau kita bisa melakukannya, walau mungkin kita bisa lepas dari jerat hukum. Ya, tapi bagi orang beriman itu tidak akan dia lakukan. Begitulah semestinya sikap kita yang diinginkan. Kemudian hadis ini juga merupakan dalil adanya karomah pada orang soleh. Ya, dalam Islam
Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa dari yang ada, ya, tapi terjadi pada orang soleh, bukan nabi. Sebab kalau nabi, kejadian luar biasanya disebut dengan mu'jizat. Jadi karomah itu ada. Ada orang-orang yang dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, Allah berikan berbagai kelebihan yang tidak diberikan umumnya kepada manusia. Salah satu dalilnya adalah haditsul ghar, ya, yaitu karomahnya adalah bergesernya batu. Ya, bagaimana batu itu bisa bergeser tanpa ada orang yang mendorong, tanpa ada orang yang membuka, ya, tapi atas izin Allah dan kekuasaan Allah hal itu terjadi. Baik, sahabat Adrim yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita hadis nomor 12 dari bab pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.